Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan semoga kita setelah Ramadan akan menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, sebagaimana tujuan dari puasa adalah la'allakum tattaqun. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya pada yaumul qiyamah. Ma'asyiral mukminin rahimahullah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya akan menyampaikan satu tema yang berjudul muhasabah diri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang berbunyi, Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha thumma tamanna 'ala Allah. Yang artinya, orang yang pandai atau orang yang cerdas adalah orang yang mampu muhasabah diri dan beramal untuk bekal setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsu kemudian berangan-angan kosong kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Saudaraku yang dirahmati Allah, hadis tersebut memberikan pelajaran bagi kita semua untuk selalu bermuhasabah diri, introspeksi diri. Dalam hal ini, menurut seorang ulama Ad-Daqqaq ya rahimahullah yang mengatakan, barang siapa mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama adalah segera dalam bertobat. Artinya kita senantiasa mengingat bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Al-insanu mahalul khoto' wan nisyan. Karena itu manusia tempatnya salah dan dosa tentu setiap hari, bahkan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi tentu ada, atau bahkan banyak melakukan kesalahan ataupun dosa. Dan ini segeralah kita senantiasa bertobat, minimal kita membaca istighfar astaghfirullahaladzim. Kemudian yang kedua adalah hati yang qanaah, yaitu artinya hati yang selalu merasa cukup, merasakan cukup atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dalam artian untuk urusan-urusan ke dunia ini tentunya jangan sampai melupakan urusan-urusan akhirat, ataupun melupakan ibadah, bahwa kita nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawab. Yang ketiga adalah semangat dalam ibadah. Nah, jadi ketika kita mengingat bahwa kita nanti akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah, maka hal ini memberikan inspirasi atau motivasi bagi kita untuk senantiasa semangat di dalam ibadah. Kemudian berikutnya, barang siapa yang lupa atau malas mengingat kematian, dia akan dihukum atau dikenakan 3 perkara. Yang pertama, karena dia tidak mengingat tentang pertanggungjawaban di hadapan Allah, maka dia tidak berusaha untuk menunda-nunda taubatnya. Artinya ketika dia berbuat maksiat, berbuat dosa, tidak cepat-cepat segera istighfar ataupun tidak segera bertobat, tapi dia cuek saja.
dengan perbuatan dosa, seolah-olah merupakan satu kebiasaan. Kemudian yang kedua, orang yang tidak selalu mengingat kematian, itu dia tidak ridho terhadap takdir Allah. Artinya apa? Takdir Allah itu ada takdir yang menyenangkan ataupun ada juga takdir yang menyusahkan, ya. Nah, ketika seseorang itu ditimpa takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita, dia tidak ridho, tidak rela. Kenapa sih harus saya yang menerima takdir ini? Kenapa bukan orang lain yang dia berbuat jahat, tapi kok dia diberikan sehat, dia diberikan harta yang banyak? Nah, seolah-olah dia protes terhadap Allah. Ini. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mengingat kematian, tidak mengingat kematian, yaitu dia akan malas beribadah. Nah, orang yang banyak berdosa, orang yang banyak bermaksiat, itu dia akan cenderung malas beribadah. Nah, kenapa? Karena seolah-olah ini di kehidupan setelah kematian itu tidak ada pertanggungjawab. Jadi kita mereka cuek saja, tidak berusaha untuk mengumpulkan bekal untuk menghadap kematian nanti. Nah, ini perlunya kita itu bermuhasabah diri untuk selalu ingat bahwa kita nanti akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, bahwa orang yang cerdas mengingat kematian itu ada dua pilar. Yang pertama adalah muhasabah diri, yang artinya selalu meneliti dirinya sendiri, perbuatan mana yang telah kita lakukan atau ibadah apa yang belum kita lakukan dengan maksimal. Yang pertama itu dengan introspeksi diri. Artinya dia berusaha untuk meneliti apakah ibadah saya ini sudah maksimal, sudah sesuai dengan tuntunan. Nah, bagi orang-orang yang kualitas imannya itu sudah tinggi, dia tidak terima hanya melaksanakan yang wajib, dan dia akan berusaha untuk menambah dengan amalan-amalan sunatnya. Nah, inilah kita tidak boleh atau jangan sampai menganggap enteng terhadap amalan-amalan sunnah. Kan dalam satu kisah ada disebutkan bahwa ketika amalan-amalan itu dihadapkan kepada Allah, kemudian diteliti gimana ini amalan-amalan yang wajibnya, sholatnya, puasanya, kemudian yang lain-lainnya. Nah, ternyata di situ masih banyak yang bolong, masih banyak yang kurang. Mungkin sholatnya sering ditunda-tunda dan sebagainya. Nah, kemudian malaikat diperintahkan oleh Allah, coba cari ibadah-ibadah yang surat. Nah, ternyata ibadah suratnya bagus. Nah, kemudian Allah berfirman kepada malaikat, "Hai malaikat, masukkan dia ke surgaku, karena dengan ibadah yang wajib sudah disempurnakan dan yang sunat." Nah, karena itu jangan sampai kita menganggap kecil terhadap ibadah-ibadah sunat yang ternyata fungsinya adalah untuk menyempurnakan ibadah wajib. Yang kedua, selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Artinya setiap manusia itu harus berusaha untuk update amal, update ilmu, memperbaiki amalnya, kemudian menambah ilmu. Kemudian yang ketiga adalah visi hidup, bahwa setiap manusia punya tujuan hidup untuk tidak hanya hidup di dunia, yang lebih kekal adalah hidup di akhirat. Karena itu dia berusaha untuk selalu bermuhasabah diri, meneliti, kemudian untuk memperbaiki diri, menambah amal-amalan yang harusnya memang disempurnakan. Kemudian untuk visi hidup ini bahwa manusia hidup di dunia semata-mata hanya untuk beribadah, sebagaimana dalam surat Ad-Dariyat yang berbunyi, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah. Kemudian pilar yang kedua yaitu seseorang yang selalu mengingat kematian, muhasabah diri, itu bersiap-siap untuk
bekal hidup di akhirat, dimana hidup di dunia itu merupakan investasi di akhirat. Dan dalam sebuah hadis disebutkan ketika manusia itu mati, putuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, kemudian anak yang soleh yang mendoakan baik kepada orang tuanya, kemudian yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ketiga amalan ini orang yang sudah beramal, sudah meninggal, tetapi dia akan mengalirkan pahala terus kepada dia karena tiga-tiganya ini selalu dilaksanakan atau diamalan ketika di dunia. Nah, demikian ma'asyiral mukminin, apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ini memberikan inspirasi bagi kita untuk selalu ingat bahwa kita memang sangat perlu sekali untuk muhasabah diri. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, hitunglah amalmu sebelum kamu, atau hisablah dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah, oleh malaikat. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.